Nah, bukan TV. ganti nama dong berarti bagusan. Nah, jadi suhu restu cocok nggak? Suhu, Mister Suhu. Surestu Asnya. Nah, untuk skill set di assignment week 9 ini kan sebenarnya cuma dua nih yang dinilai dari sisi Node.js-nya sama MySQL-nya. Kalau Node.js mungkin udah banyak belajar ya kemarin-kemarin. Terus mungkin dari sisi MySQL-nya, kalau misalkan ada yang belum begitu paham, boleh aja langsung ditanyain. Misal kayak ini kan ada sebenarnya banyak banget eh, query yang bisa diimplement. Cuma kalau misalkan semuanya didemoin nggak bakalan lama sih karena banyak banget ada banyak sih saya juga nggak hafal. Jadi intinya untuk di assignment ini sih yang penting kalian bisa paham cara gimana nge-create table. Kalau manual kan pakai query. Nah, kalau yang otomatis tadi berarti dari di Beaver-nya. Kalau kayak gitu kan kita nggak mesti hafal query ya. Nah, yang disarankan untuk assignment weekend itu ya pakai query. Nah, jadi ada dua table yang harus kalian create, yaitu table user sama transaksi. Yang mana si transaksi itu dia ngerelasi ke table user. Nah, kalau di sini kan untuk ID-nya integer, terus primary key, sama auto increment. Kenapa dia primary key ya? Dia karena ID dari si user, identifier-nya untuk si user. Terus kenapa dia auto increment? Ini sebenarnya bisa juga nggak usah pakai auto increment. Cuma biar lebih mempermudah aja, jadinya kita isinya pakai auto increment. Nah, waktu itu Restu pernah bilang kan yang masih pakai apa namanya? Yang waktu itu saya kasih contoh bikin objek tapi ID-nya dia nambah terus itu. Nah, kalau di yang kemarin itu kan emang isunya ketika nambah 1, 2, 3 data gitu. Nah, ketika ngapus data kedua terus mau nambah lagi, kan dia ngebacanya by length-nya ya, by ukuran si objeknya. Berarti dia kalau misalkan nambah baru ID-nya jadi 3 kan, berarti yang ada datanya tuh jadi 1, 3, sama 3. Karena 3 yang baru itu input dari jumlah terakhir ditambah 1. Nah, ini juga hampir sama kayak itu untuk auto increment. Cuma bedanya kalau auto increment itu dia nggak ngemandang jumlah datanya, tapi lebih ke di sini kalau nggak salah ada dia eh, nge-save ID terakhir yang disimpan. Jadi Oh, jadi misal bukan dari length ya, Mas ya? Kalau di SQL ya, ini dia udah lebih pinter gitu, nggak dari length. jadi Oh, ketika oke oke. misal ini kan ada 6 data nih, terus kita hapus data ke-6, terus kita mau insert lagi, itu data ID-nya bukan bukan 6 lagi, tapi 7. Meskipun di sini ID 6-nya nggak ada, dia tetap nambahnya 7 di sini, bukan 6. Nah, eh, apa namanya? Bakalan isu nggak sih kalau misalkan ID-nya tuh nggak berurutan itu? Itu nggak akan isu karena kebanyakan kasus dia kalau misalkan mau cari data, misal berdasarkan diurutin ya, apa namanya? Order by ID ascending. Nah, kalau ascending kan berarti dari yang terkecil ke yang terbesar ya. Atau misalkan nah, kalau misalkan order by ID ascending dengan logic yang kayak kemarin yang Restu Insight itu, dia
datanya benar sih, ID-nya berurutan. Cuma ID yang terakhir di insert Sampai tuh lupa aku mukanya. nggak bakalan gimana? Enggak, salah. Iya, jadi ID yang terakhir ke insert tuh dia nggak akan ketahuan dia ID-nya berapa gitu. Karena kalau kalau misalkan pakai logic yang SQL ini, dia pastinya akan ketahuan tuh ID yang terakhir di insert tuh yang pastinya ID yang paling gede si value-nya. Kebanyakan logiknya yang dipakai kayak gitu sih. Jadi untuk auto increment ini sebisa mungkin diimplementasi untuk identifier di sebuah table kayak gitu. Paham nggak sejauh ini? Untuk kenapa pakai auto increment, kenapa enggak? Sebenarnya ada case juga nggak pakai auto increment, tapi ID-nya tuh lebih ke random dan si tipe datanya juga bukan integer tapi lebih ke varchar. Dia kayak bikin generate code gitu. Nah, itu bisa juga dipakai. Cuma kebanyakan pakainya kayak gini sih. Gitu. Terus di sini juga ada tipenya enum, yang mana kalau enum itu dia udah nge-define value-nya mau apa aja. Misal kayak di sini kan ada income sama expense. Jadi selain dua ini dia nggak akan ke insert datanya. Maaf Mas, dipotong. Kalau untuk yang enum ini dia secara penulisan harus sama alfabetnya dari besar kecil kayak gitu. Harus sama nggak? Hmm, harusnya Enggak. enggak dia nggak baca apa namanya case sensitif kalau di MySQL ya. Cuma beda lagi kalau di Postgre atau yang lainnya. Kayaknya sih beda. Nanti kan kita ini masukin si enum ini kan di Postman ya, misalkan ada Ya, nge-add data, misalkan nanti di tipenya tuh income, tapi ternyata user income-nya itu I-nya besar. Nah itu jadi nggak ke generate ke SQL-nya nggak? Apa nah tetap? nanti kita coba demoin lah. Oke oke, makasih Mas. Tapi nggak apa sih itu, sama aja Nah iya, kok. kalau di MySQL MySQL kalau nggak salah sih dia nggak nggak apa-apa. ngedetek apa Iya. namanya besar kecilnya. Yang Di penting Postgre deh yang dengan kalau Postgre dia lebih sensitif lagi gitu. Oh jadi aman lah ya, mau pakai alfabet besar di pertamanya aman tetap ya? Iya, harusnya Oh, aman oke kalau MySQL. oke oke. Oke, lanjut. Ini insert untuk yang transaksi ada pertanyaan. Oh iya, lupa. Ini ada tipe data desimal. Desimal itu dikasih value gini. Ini tuh yang 15 tuh dia eh, angka sebelum koma. Jadi kayak 1 juta gitu. 1 juta kan dia angkanya ada berapa? 7 ya. 7 terus di sini ada dua angka di belakang koma. Jadi ngedefine dua angka di belakang koma sama sebelum komanya ada berapa maksimalnya. Gitu. Ini untuk desimal. Ada lagi yang double. Double itu nggak perlu pakai gini sih. Jadi dia udah otomatis ngedefine value-nya bisa double. Terus ini kenapa dikasih kayak gini? Ya ini untuk kayak ngenyambungin antara tabel transaksi sama si tabel user. Jadi ini bikin foreign key. Foreign key-nya apa? User ID. Ini yang udah dibuat di sini user ID. Dia nge-reference ke mana? Ke table user dengan kolomnya ID. Nah, jadi nanti di uh, ininya di diagramnya bakalan kayak gini nantinya. Nah, ini kan ada titik-titik ini nih. Ini user ID, dia nyambungnya ke ID. Kayak gitu. Kalau misalkan nggak dikasih kayak gini, meskipun di sini ada user ID integer sama dengan di sini ID integer, itu nggak akan ke gambar kayak gini. Nah,
keuntungan dan kelebihannya apa dibikin kayak gini. Nah, ini ada satu case misalkan pakai Fragrant Key kayak gini. Ini ketika misalkan data di usernya dihapus, misal user 1 punya beberapa data transaksi. Terus misalkan user satunya tuh dihapus datanya. Yang data transaksi yang punyanya user 1, dia akan otomatis kehapus juga datanya kalau misalkan pakai kayak gini. Kalau misalkan nggak pakai ini Foreign Key, dia meskipun user satunya dihapus, data transaksi si user satunya tuh akan tetap ada di sini. Gitu. Itu bakalan jadi isu sih karena ketika nyari data transaksi dengan user ini, tapi user ininya tuh udah nggak ada di tabel usernya gitu. Nah, kenapa lebih baik pakai gini, Foreign Key. Itu kayak ini sih, ada on delete cascade sama on delete set null. Nah, kalau ada dua macam ya itu untuk relasinya. Kalau on delete cascade itu dia benar-benar ngehapus datanya, benar-benar dihapus si tabel transaksinya. Sedangkan on delete set null itu dia ya hanya ngeset null aja si value-nya, tapi data di tabelnya tetap ada gitu. Koreksi kalau misalkan salah ya, saya juga nggak begitu ini sih untuk database. Maaf Mas, mau motong. Yang foreign key ini kalau tadi yang dari Mas Albert kasih tahu mah yang left join itu kan. Berarti kalau Mas Wahyu nggak pakai left join, tapi pakai foreign key buat ngekonekin antara tabel 1 sama tabel 2-nya ya? Beda case itu. Kalau sebenarnya bisa dipakai dua-duanya. Ini lebih ke ini sih. Pakai foreign key ini, yaitu yang tadi saya bilang, kalau misalkan data user ini dihapus, data transaksi yang punya si user satu ini bakalan kehapus juga di tabel transaksinya. Cuma kalau yang tadi ke Albert itu kan lebih ke query join ya. Nah, query join itu kan meskipun nggak pakai ini dia tetap bisa karena dia tetap nge-reference nih. Misal query join yang ini nih, yang di bawah dia. Nah, ini kan dia select from user, join transaksi, dia joinnya berdasarkan apa nih? Kalau dari usernya kan berdasarkan user ID, kalau dari transaksinya berdasarkan user ID gitu. Jadi beda case sih. Kalau ini dia ngaruhnya ketika si table user kehapus, yang ini bakalan ikut kehapus. Cuma kalau misalkan pakai join, mau ada foreign key atau enggaknya pun itu enggak masalah. Yang penting dia punya value yang sama. Misal ini ID integer, di sini juga ada user ID integer. Jadi nantinya bisa saling ini apa nyambung. Beda lagi kalau misalkan di sini nulisnya user ID tapi tipe datanya string, itu nggak akan nyambung nantinya. Gitu. Oh, jadi maaf, mau mastiin berarti kalau yang foreign key ini lebih ke buat ngehandle kalau ada yang dihapus data usernya tuh jadi transaksinya ikut kehapus gitu ya? Iya, sama lebih ngiket aja sih. Ngiket kalau ini tuh emang benar Jadi relasinya. satu kesatuan lah ya? Iya, betul. Ah ya, Jadi kan di oke sini oke. juga kelihatan nih, oh ini emang beneran kerelasi ke sini gitu. Gitu. Kalau misalkan nggak pakai ini, ya di eh, relasinya nggak akan kelihatan. Cuma kalau misalkan mau disambungin ya bisa-bisa aja pakai join dengan kolom yang sama value-nya gitu. Karena kalau misalkan join tapi misal di sini join user ID tapi dia ke transaksinya ke amount, itu nggak akan bisa gitu. Paham ya sejauh ini? Oke, makasih Mas. Paham paham. Oke. Itu untuk create table. Nah, untuk insert ini
kalau untuk insert user itu lebih ini sih, hanya apa namanya, masukin aja insert into user, terus define namanya, kolom apa yang mau di insert, ada nama sama address, terus kasih value-nya, yang pertama datanya apa, namanya John Doe, terus yang address-nya apa. Nah, kalau misalkan mau datanya banyak, tinggal dikasih koma aja, koma, terus kurung buka kurung tutup, koma lagi, sampai sebanyak mungkin yang kalian mau. Nah, ini untuk insert usernya. Ini kenapa nggak pakai ID? Karena yang tadi udah dibilang, ini udah pakai auto increment gitu. Jadi ini nggak akan, apa namanya, nggak akan, apa ya dibilangnya, salah ngisi lah. Untuk ID-nya udah pasti dia akan ke generate sendiri berdasarkan uh, auto increment yang terakhir di ke define gitu. Kalau misalkan di sini auto increment yang terakhirnya 6, berarti next-nya kan 7 nih, 7, 8, 9, 10 kayak gitu. Itu untuk user. Terus untuk transaksi. Nah, kalau transaksi karena di sini ada user ID yang nyambung ke user, itu harus, apa namanya, si ID usernya tuh harus sesuai dengan tabel user. Nah, ada case lagi nih, kalau misalkan nggak pakai foreign key sama yang pakai foreign key. Misal kita insert eh, apa namanya, kolom transaksi nih, tapi di sininya kita nginsertnya ID usernya 8 gitu. Nah, di kolom, di tabel user ini kan nggak ada ID 8 ya. Ini kalau misalkan kita insert, hasilnya gimana? Tetap masuk apa enggak? Harusnya enggak. Nah, gitu. Enggak sih, enggak. Nah, itu ada ke Albert, bisa kalau ada yang mau tanya-tanya dulu. Lanjut aja Kak. Enggak ke Albert dulu, bisa ada yang mau nanya. Oh, boleh. Silakan. Saya stop dulu. Mungkin dari sisi assignment atau materi yang udah dibahas tadi sama hari sebelumnya, ada yang mau ditanyain nggak? Mau ada ke Albert nih. Kak Albert mau nanya, itu Mm-mm. yang tadi yang tentang Redis eh, itu berarti kalau misalnya kita mau pakai Redisnya tersebut, itu tetap harus pakai Docker ya? Maksudnya hidupkan Dockernya itu ya? Wajib ya? Oh, tidak harus. Kalau misalnya mau install secara native langsung gitu, bisa juga. Kayak MySQL kan gitu juga kan. Nggak harus pakai Docker. Cuman kalau saya biar mudah aja sih kalau buat saya. Jadi Hmm. saya lebih pilih Docker gitu. Udah itu, em, jadi kan Kak Albert pakainya itu Ayo Redis. Maksudku itu bedanya sama Redis biasa itu maksud apa itu Kak? Oh, Nah, ya cuma beda library doang sih. baik. Sebenarnya jadi kayak sebenarnya banyak kayak misalnya MySQL pun banyak juga. Maksudnya banyak orang yang bikin juga library buat connect dari Node.js ke MySQL-nya. Ada macam-macam. Nah, begitu juga dengan kayak Redis juga banyak. Ada yang bikin yang namanya Redis, ada yang bikin namanya IO Redis, ada apa lagi. Cuman saya lebih suka pakai IO Redis saya sih, karena lebih mudah menurut saya pribadi ya, gitu. Itu berarti kayak maksudnya sintak pemakaiannya ya Kak? Albert? Iya betul. Itu kan kayak package gitu kan package Hmm, gitu. Kan nggak cuma satu package yang bisa melakukan hal yang sama kan. Ada banyak package-nya. Tinggal kita pilih aja mau yang mana sebenarnya. Gitu. Ada beberapa kelebihan mungkin yang dimiliki sama satu package tapi nggak dimiliki package yang lain gitu. oke. Jadi bebas sih kalau lebih suka pakai yang apa? Yang package Redis nggak Mhm. masalah. Kalau pakai yang lain juga boleh. Yang penting bisa connect.
Oh, tapi kok itu nanti kalau misalnya kita lah buat advance-nya itu Nah, berarti kita harus deploy lagi ya Redis ya. iya betul. Harus Redis harus ada kan, terinstall. Kayak kalau di Railway kan ada tuh, bisa deploy Redis juga. Gitu. Oh, berarti itu terpisah lagi lah ya Kak Albert. Betul, 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 betul. Oke, oke, oke. Jadi effortnya selain codingan, effort deploy juga nambah kan. Iya sih, benar juga. Ya. Makanya Soalnya advance. cuma ini pun lagi juga mau apa kan? Berarti kan udah maksudnya udah lumayan dapat ya dari Kak Abed udah kasih tahu juga MySQL sama Nah, Redisnya. Mungkin nanti pun juga mau mau itu sih harus yang diperhatikan itu deploy-nya sih. Aku takutnya nanti deploy-nya yang kalau nggak salah kan database yang deploy itu juga lumayan tricky sih. Nggak lumayan tricky nggak sih Kak Abed? enggak sih. Nggak gitu ya? Semuanya juga deploymentnya nggak tricky sih. Maksudnya lurus-lurus aja, tinggal setting ini doang aja koneksinya, misalnya hostnya kemana, portnya kemana, gitu kan. Karena kan bukan lokal host lagi kan, cuman ganti itu doang sih sebenarnya. Hmm. Oh ya, apa sebenarnya kalau untuk namanya database, maksudnya nama nama yang kita buat database, kan itu ada buat namanya. Ya, Sebenarnya kalau lebih bagus ya maksudnya best of the practice-nya itu gak boleh panjang ya sebenarnya. Soalnya tadi aku buat ini kan tadi aku coba nih buat assignment week 9 assignment garis bawah week garis bawah 9. nah, Pas aku trigger dia ke yang tadi maksudnya ikutin Kak Abed pakai Revo ya kan itu dia nggak mau ke trigger sedangkan maksudnya aku buat baru database-nya namanya Revo tapi tabelnya aku sesuaiin yang aku punya dia mau ke trigger. oh, Hmm. iya, mungkin iya sih. Saya jarang perhatiin sih, tapi kayaknya gitu ada batasan juga. Sama nggak tahu nama database-nya ada pakai spasi gitu-gitu nggak? Nggak dia kayak gini Kak Abed. Nyambung semua kan? Aku buatnya kayak gini sih assignment week kayak gini sih harusnya Oh, ikut kan sesuai garis bawahnya juga sesuai ikut kan. mhm, iya. Betul sih. Cuma kalau memang kita kalau misalnya memang for the apa ya, kayak kita ke apa lebih bagus yang panjang kali kan sebenarnya Kak. Enggak sih, jangan panjang-panjang sih. Harusnya lebih apa? Lebih singkat aja nggak apa-apa. Yang penting deskriptif aja kan. Misalnya W9 aja itu juga nggak apa-apa. Di dunia nyata juga gitu kok. Nggak panjang-panjang nama apa database. Kalau nama tabel, nama kolom iya mungkin. Hmm, oke. Kalau database enggak sih. Hmm. Hmm, berarti kayak sudah sih. Nanti Kak Abed ada juga nge-share codingan yang tadi kan tentang Redis tadi. Ya, ada saya mau nambahin dikit dulu beberapa. Oke, siap. Sorry. Tadi coba aku nengok sekali lagi tentang assignment-nya. Berarti kalau yang untuk Redis cuma get ya untuk read doang, read DB. Ya, tapi kan harus ada kapan harus dihilangin kalau Oh misalnya itu, perubahan data. Tadi oh, kan nggak saya demoin kan. Nah, itu ah, coba dicari. oh yang ada waktu itu ya, Kak. Kak. Iya, waktu dan juga kalau ada perubahan data utama misalnya. Oh itu, Ketika misalnya kalau kasus itu berarti transaksinya ada berubah, berarti kan total expense-nya kan harusnya perhitungannya berubah juga dong, ya kan? Nah, berarti yang di Redis udah nggak valid lagi, bener nggak? benar-benar. Nah, berarti harus di delete. Setiap apa? Setiap ada perubahan data utama. Berarti itu triggernya itu berarti pas misalnya itu kan misalnya balance-nya update di Nah, itu di transaksinya ada update itu. Berarti nanti di bawahnya itu bakal kita trigger dia Redis delete kalau jika ada ya, terjadi balance ya betul. perubahan. Betul. Selain update, ketika misalnya ada penambahan juga kan, misalnya ada Hmm, transaksi baru nih, nah itu kan hmm, bikin berubah data. Nah, itu hmm, juga harus jangan lupa dihapus, istilahnya di invalidate si case-nya. hmm. Oke. Oke, Oke, thank you Kak Abed. Sama-sama. Yang lain gimana? Aman kah? Tugas assignment?
Yuk, yang lain speak up yuk. Silahkan. Aman-aman Kak, makasih. Aman ya? Mantap. Berarti bisa langsung di-push aja nih ke GitHub. Waduh. Aduh. Enggak bercanda. Kok ditanya semua? Udah tanya semua sama Bang Fang. Oke, siap. Ya udah, kalau nggak ada saya cabut dulu ya. Terima kasih. Ya, thank you, Kak Abar. Thank you, Pak. Ini pada malu-malu semua harus aku mulu, woi. Woi. Ayo, speak up, speak up. Kenapa harus aku, guys? Soalnya kan kalau bisa kamu, kenapa harus aku? Anjir. Astaga. Fajar nih biasanya speak up mana nih? Makanya ini Mas Belum Fajar. dulu Ya Mas, di masih pusing jalan, nih Mas. di jalan. Oh, kira masih di jalan. Udah sampai. Udah nyampe. Oke. 30 menit nggak sampai-sampai itu tanda tanya. Sorry. Oke, saya lanjut lagi yang tadi ya. Nah, ini kan kalau misalkan kita nge-implement foreign kayak ini, dia nggak sembarangan insert datanya nih ke tabel transaksi. Jadi dia harus ngecek dulu data user ID-nya itu emang beneran ada di tabel user atau enggak. Kalau misalkan nggak ada, ya dia bakalan error kayak gini. Datanya nggak akan ke insert gitu. Misal kalau ini ganti ID-nya 3 deh, kita insert. Nah, dia akan otomatis masuk. Di sini juga harusnya ada. Nah, ini kan ID 3 masuk. Nah, tadi yang saya bilang, gimana kalau misalkan ini kan untuk tipe ada income sama expand. Kita coba tulis expand tapi huruf gede. Nah, ini bisa nggak? Oh, tetap bisa. Jadi nggak ngaruh ke ininya, gede kecil. Nah, di sini jadi otomatis kecil lagi. Karena tadi ngeset di sini gede, tapi hasil di tabelnya jadi kecil. Karena di defend di enumnya dia tulisannya kecil. Gitu. Nangkap nggak? Sejauh ini. Nangkap, Mas. Siap. Jadi untuk di MySQL nggak case sensitif ya. Jadi besar kecil itu nggak ngaruh. Dari Andra tadi jelas nggak untuk yang insert ini? Atau masih belum kebayang? Jadi kita bisa bisa aja nge-insert banyak data transaksi ya. Cuma harus disesuaikan si ID user ID-nya tuh dia beneran ada apa enggak. Kalau misalkan nggak ada, ya nggak akan bisa ke-insert. Misal kalau mau nge-execute ini beberapa kali, ya bisa aja. Misal ini dua kali, nah dia tetap tetap ke-insert datanya di sini. Nah, ini ID-nya otomatis nambah sendiri kan. 11, 12, 13 gitu. Nih kalau misalkan ngapus yang ID 13 gitu. Ini bisa langsung otomatis ngapus di sini ya. Ini tinggal hapus ini terus di save aja. Ini ada save. Nah, dia otomatis ngapus. Pas insert lagi, dia ID-nya berapa? Nah, ini kan udah insert. Dia ID-nya berapa harusnya?
Ini kan 12 nih. 14 harusnya. 14 berarti. Nah, betul. Jadi ID-nya 14, 13-nya hilang. Dia meskipun hilang nggak akan keisi lagi. Karena misal ada dikiranya slot kosong nih 13 itu nggak keisi. Nah, nggak akan diisi lagi nomor 13. Gitu. Kecuali data eh, si auto increment-nya dihapus lagi baru bisa keisi. Coba show table transaksi yang nah itu ah, nggak sesuai sama user ID berurutan gitu. Misal untuk user ID 5, ID-nya 123, terus user ID 4, 123. Maksudnya gimana? Nggak sesuai sama user ID berurutan. Misal untuk user ID 5, ID-nya itu 123. Bisa nggak sesuai? Oh, dia pengen di grouping Mas. Jadi di user ID-nya itu misalkan itu kan ada tuh user ID 1 dia saling berjauhan ke potong sama user ID 2 tuh. Oh, Pengen itu ininya. di grouping. Ah, ah. Kayak gitu ya Mas Andre. Kalau ini kan order by-nya ID, jadi dia ngurutinnya berdasarkan ID ini. Kalau misalkan mau ngurutin berdasarkan user ID, ya bisa juga ini order by user ID ascending. Nah, ini bisa. Atau user ID descending, bisa kayak gini juga. Kalau ini kan berdasarkan, ini disebut dulu, berdasarkan user ID-nya, di ID-nya ini gitu. Jadi itu gitu kan maksudnya? Anggap aja itu trace ID, trace ID itu kayak invoice gitu. Jadi lebih mudah apa sih dipahami nggak sih? Ya, jadi ini lebih ke identifier buat si tabel transaksi. Kalau si user ID ini dia hanya si transaksi dengan ID ini tuh punyanya si user ID 3 gitu. Jadi setiap transaksi ini tuh eh, ada pemiliknya gitu. Jadi misalkan kalian mau mau transfer uang, ya pasti kan kalian tahu ini tuh transaksinya punya siapa gitu. Gitu sih lebih ke situ. Nangkap nggak sejauh ini? Bisa lebih dijelasin mungkin itu tuh jadi sebagai pengganti buat nama Mas Andra. Jadi kalau by nama kan Oh iya betul. kurang identik. Kurang apa sih Mas? Maksudnya? Identik ya bener kalau ID itu kan. Nah, kalau ID ini kan lebih identik. Kalau misalkan namanya Restu itu ada dua kan nanti bingung juga ya lihatnya di transaksi. Nah, Restu gitu. yang mana nih yang melakukan transaksi. Tapi kalau by ID kan oh Restu yang satu ini ID-nya 5, Restu yang lagi ID-nya 10. Jadi lebih lebih identik aja gitu kalau pakai ID. Ya Nah, betul ya Mas kayak gitu kan. ya betul. Sekalian, kenapa di relasi itu nggak pakai nama atau nggak pakai kolom lain? Nah, itu karena balik lagi, sebenarnya ID ini tuh nggak, kalau misalkan ada update, sebisa mungkin si ID setiap tabel tuh nggak bisa diupdate, nggak bisa diedit gitu maksudnya. Itu kenapa? Karena ya fungsinya buat relasi juga. Jadi misalkan eh, kayak ini kan tabel transaksi ada relasi dengan user ID ID-nya 6 gitu. Nah, ketika di user di tabel user ini si ID 6-nya diupdate, itu di tabel transaksi nggak usah ngapa-ngapain karena dia nge-refernya berdasarkan ID gitu. Beda lagi ceritanya kalau misalkan reference-nya berdasarkan nama itu string. Nah, ketika si nama ini diganti, eh, ngefeknya kan ke sini. Jadi dia nggak ketemu nih sinkronnya antara transaksi sama user karena di usernya udah ke update, jadi namanya beda. Sedangkan di sini dia masih sama, masih data yang sebelumnya gitu. Itu nantinya jadi ngefek ke situ, nggak akan ke update si datanya. Jadi nggak akan ketemu lah ininya. Titik temunya nggak ada.
Jadi sebisa mungkin untuk ID ini tuh nggak boleh diupdate. Nah, makanya diterapin auto increment biar eh, datanya udah otomatis generate sendiri gitu dari hasil transaksi terakhir gitu. Oke, paham? Paham, paham, paham. Itu sih salah satu keuntungan eh, pakai ini foreign key. Nah, beda lagi ceritanya kalau misalkan nggak pakai ini. Dia meskipun datanya input user ID-nya 10, meskipun di tabel usernya nggak ada, ya dia tetap masuk. Karena dia hanya nginsert data aja tanpa ngecek dulu referensi reference ke tabel yang di reference tuh ada apa enggak datanya gitu. Jadi nggak ngecek dulu ke tabel yang di referensi, yang direlasiin tuh nggak ngecek dulu gitu, langsung langsung aja kayak insert biasa gitu. Mas, kalau dari ID-nya ada buat yang insert ya. ID ada, tapi untuk enumnya dia di luar expense dan apa tuh satu lagi income. Berarti sama bakal error juga ya. Oke, kita coba ya. Misal ini tipenya transfer, bakalan masuk apa enggak? Nah, datanya apa ini? Terangkat kolom tipe atau satu. Jadi nggak bisa ke insert karena yang di define di sini ya hanya income sama expense. Misal ini update lagi jadi income, ininya 500. Nah, gitu. Ini Oke, update siap, Mas. di Makasih, sini. Mas. Nah, ini lebih ke penjagaan datanya. Kalau ini itu untuk insert sama create ada pertanyaan. Insya Allah sampai sekarang ini udah lumayan aman. Siap ditunggu di Porojo ya Mas. Gimana? Nah ini untuk select data. Select data lebih kayak nampilin data sih. Sama aja kayak langsung kita view datanya. Ini bisa select bintang atau select apa kolom apa yang mau dimunculin gitu. Itu untuk select. Terus kalau misalkan pakai kondisi, di sini ada select bintang from where, ini coba kita komen dulu. Where apa yang mau dilihat ini? ID gitu. Where ID sama dengan 5. Berarti yang akan muncul hanya ID 5 aja. Gitu. Terus untuk yang ini masih ingat untuk apa nama, untuk apa si query where ini? Where name like kutip persen u kutip. Ada yang masih ingat? Untuk apa sih? Kenapa pakai ini? Nah, ini juga ada dijelasin sih di sini. Jadi untuk munculin siapa sih nama dengan akhiran huruf U gitu. Kalau misalkan di apit sama persen, dia bakalan ngecek nama-nama yang ada mengandung huruf U-nya. Gitu. Misal huruf A. Dia akan ngecek nama siapa aja sih yang mengandung huruf A. Nah, meskipun di awal atau di akhir atau di tengah-tengah dia akan ketahuan.
Kalau misalkan diapit sama huruf A. Kalau misalkan persennya di akhir, dia akan ngecek huruf pertama dari A. Iya, huruf huruf pertamanya A itu siapa? Ini bakal ketahuan. Kalau huruf pertamanya J, berarti John sama Jane. Tuh. Oke, itu untuk select pakai kondisi. Nah, ini untuk apa namanya? Lebih ke assignment yang buat besok. Ini kan di sini ditulis ini untuk API get user by ID ini dia yang harus munculin itu ID, nama, address, balance sama expense. Nah, kalau yang apa namanya? Didemoin sama Kak Albert tadi kan ada tuh total juga. Dia hanya apa namanya? Totalnya tuh ngetotal keseluruhan dari eh, datanya. Nah, kita juga bisa nih cobain. Misal select user ID ini dan dulu from user join ya join transaksi on user ID, dia ngereferensinya ke mana? Ke tabel user ID. Terus ini grup by user ID. Ini yang mau diselect apa? ID-nya, terus namanya, terus address-nya. Nah, yang satu lagi kita coba select summary dari amount. Amount. Ini kita coba ini. Nah, hasilnya bakal kayak gini. Dia datanya Nah, ini kenapa datanya ada 4? Coba dipala, sedangkan di sini ada 6 datanya. Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa? Kok di sini di join tapi datanya ada 4, sedangkan tabel usernya tuh ada 6 dan di tabel transaksinya ada 12. Itu kan Mas yang melakukan transaksi dia cuma 4 orang. Oke, betul Sisanya sekali. belum ada, sisanya belum ada. Ya, betul. Nah, jadi yang udah melakukan transaksi itu hanya 4 orang. ID 6, ID 1, 2, sama 3. Tuh, jadi yang muncul ya 4 ini. Gitu. Nah, untuk summary ini, dia hanya ngejumlahin keseluruhan dari amount-nya aja. Sedangkan di transaksi ini kan ada tipenya, ada income sama ada expand. Nah, itu gimana sih biar bisa ngebedain? Nah, kita coba terapin kayak if else-nya gitu kalau misal di pemrograman. Di sini ada summary, terus kita case ini lebih ke kayak if else sih. Ada case when, terus kalau misalkan banyak kondisinya lagi ya tinggal tambahin lagi kondisinya apa gitu. Ini kan bisa ngebedain antara income sama expand gitu. Ada Kak Albert lagi, silahkan bertanya ke Kak Albert dulu. Gila, belum pada bubar yang gokil. Lanjut aja, lanjut. Ada yang nanya dulu nggak Kak Albert? Mumpung ada Kak Albert. Yang lain? Yang lain siapa? Fajar katanya tadi mau nanya, Fajar gimana? Ayo, Mas Fajar.
Gimana? Esther katanya tadi yang mau nanya. Kayaknya Esther nih. Ini perempuan satu-satunya di sini. Makhluk langka kan di dunia IT. Apa mau nanya apa? Ayo yang mau nanya siapa? Surya. Nanya nggak? Mak Surya. Gimana? Aman? Apanya nih yang aman? Iya nih belum ada suaranya. Ayo open mic. Suarakan isi hatinya. Takutnya kan ada kendala gitu. Tim lain, tim lain kita tekan. Oh, mungkin aku tanya lagi lah ke Kak Abed. Boleh lah. Ya, Boleh. Apa aja ya, Bos? Apa? Ini kalau kerjaan. nggak, aku takutnya nanti salah tangkap. Ini kan ada comes transaction, maksudnya itu kan berarti misalnya kita berarti ada transaksi kan itu otomatis kan amount-nya itu kan berubah. Berarti kalau misalnya kita delete income atau expense transaction, berarti amount-nya itu berarti otomatis juga terganti ya Kak? Apa? Iya dong. Ya, berarti ya, benar berarti ya. Update. Oke. Delete. Oh, berarti tunggu. Get. Usernya cuma get, transitionnya post, put, delete. Oh, berarti nggak usah postnya user juga ya? Nggak usah. User nambahin aja langsung dari database misalnya. Oh, Nggak oh, perlu manual nggak masalah ya? nggak Kalau ya, nggak perlu lewat API-nya. oke. Oke. Yang lain tanya dong, jangan tanya aku mulu, aku udah oke banyak. Ayo nanya Restu. Enggak kak, itu dilanjutin dulu aja. Enggak, itu codingannya kan masih baru setengah jalan. Oke, gimana yang lain? Ini udah pada bubar sih yang lain. Iya, gokil nih tim 6. Berarti pada ngerjain advance assignment semua kayaknya nih. Ini pengen advance semua katanya Kak. Mantap. Iya dong, harus push the limit. Ini Restu besok mau present katanya Kak. Hari Gila, Sabtu. gila. Oh enggak. Saya pengennya 3, bukan pengen present. Ayo yang lain. Ada lagi. Ada yang lain. Istighfar dari hasil tontonan YouTube-nya gimana? Nah, ini lagi nonton tutorial Regis di YouTube. Ada insight apa dari hasil tontonan YouTube? Belum ada.
pakai itu rata-rata pakai apa tuh? Nggak pakai, jarang pakai Windows yang tutorialnya. Iya, Nyarinya ini orang India. Iya ada juga. pakai Linux ya biasanya sih. Dari tutor orang India banyak. Mhm. Lanjutin dulu aja ke Wahyu tadi. Oke, ada yang nanya lagi nggak ke Kak Albert? Aman Kak, lanjut dulu. Sikat. Oke, ini eh, lanjut lagi ya untuk yang tadi. Kan kita mau nyari total dari eh, income sama expense-nya. Total balance kan di sini kita nyarinya balance dulu ya. Kalau balance itu kan dia rumusnya total income dikurangi total expense. Nah, berarti kan kita harus nyari dulu nih eh, total dari income-nya tuh berapa. Nah, kita tinggal ini aja pakai cash when dari tabel transaksi tipenya, kalau misalkan dia tipenya value-nya income, berarti yang dikeluarin value-nya untuk amount dari tipenya income. Kalau misalkan bukan income, dia eh, kasih aja nol ininya. Selain itu berarti kasih nol. Udah nih dapat untuk ngedapetin total dari tipenya income. Terus kita lanjut lagi untuk nyari total dari expense. Nah, bedanya tinggal di tipenya aja. Tinggal diganti expense, terus keluarin aja si amount dari expense-nya. Nah, hasil dari dua ini kita dikurangi kan, kayak yang rumus yang tadi. Berarti summary dari income dikurangi summary dari expense. Jadi hasilnya nanti balance. Itu untuk kolom balance. Ini kenapa dikasih S ya? Karena ini kan lebih ke ini ya, perkondisian. Karena kalau misalkan nggak dipakai alias ini, dia ininya nama ininya bakalan apa namanya, nggak terdefine lah. Jadi biar biar bisa ke ini kita kasih alias nama kolomnya apa, balance gitu. Terus untuk yang ke ini kan ada apa, expense. Kalau expense ini kan lebih ke total pengeluarannya. Nah, sebenarnya kan di sini juga eh, udah dapat ya. Berarti tinggal di kopas aja. Kita dapetin nih untuk expense-nya. Untuk join-nya sama aja kayak yang tadi. Terus ini ada tambahan berdasarkan user ID. Jadi ID siapa sih yang mau dicari. So, ini kalau misalkan dihapus juga harusnya dia akan keluar semua data untuk di tabel user sama untuk yang transaksinya. Nah, ini kan ada ketahuan. Untuk user 1 dia balance-nya 98, expense-nya dia 5.100. Itu untuk yang user 2 sama sampai 6 juga sama. Dia akan ketahuan balance sama expense-nya. Nah, case yang di sini kan dia nyarinya user ID-nya kan berdasarkan masing-masing ID. Nah, berarti kita tinggal tambahin berdasarkan ID-nya berapa. Tuh. Maaf Mas dipotong. Berarti nggak nge-handle masalah kalau nanti income sama expense-nya itu lebih besaran expense tuh nggak di-handle ya? Kan nggak boleh minus mungkin. Kalau minus kan? Belum, kalau itu belum di-handle. Nah, gimana Oh, Kak? Kalau case-nya kayak gitu? Kenapa? Sorry. Enggak, ini eh, ya coba Restu. jadi gini Mas, kalau misal expense-nya lebih besar daripada income, itu nggak perlu di-handle berarti kan. Jadi tampilin aja walaupun minus si amount-nya itu.
Oh iya, nggak ada requirement khusus sih. Jadi bebas kalau mau minus. Tapi kalau misalnya mau dibikin, oh nol aja nih kayaknya. Karena lebih make sense nol, nggak apa-apa juga. Oh, oke oke. Makasih Mas. Tapi nggak ada requirement khusus. Jadi bebas mau langsung juga nggak apa-apa. Boleh. Kalau mau dijagain juga boleh. Siap Mas. Gimana? Ada lagi terkait perquerian? Ini harusnya udah bisa ngecakup ini sih untuk assignment yang buat nampilin get user by ID. Tadi kan terkait codingannya udah banyak dijelasin sama Kak Albert ya. Itu udah lumayan tergambarkan sih. Tinggal nge-implement datanya aja. Kan kalau tadi datanya beda. Kalau untuk yang assignment kan harusnya kayak gini. Gitu. Gimana? Ada lagi? Oke Mas, aman kalau dari saya, dari teman-teman gimana? Kalau yang ini kan dia insert ya. Kalau insert kan tadi udah di atas. Terus update juga harusnya sama aja. Sama delete juga udah sih tadi udah dijelasin juga. Gimana? Sudah 10:30. Ya nih, udah aman sih Mas kayaknya. Makasih banyak. Dari Kak Albert ada yang mau disampaikan? Nggak, udah. Aman-aman. Sudah tidak ada lagi. Kalau misalkan mau masih ada yang ditanyain, belum ada Kak Albert. Pengen diajarin bikin assignment dari nol. Kenapa? Biar dapat 3 kan kata Restu juga. Ya, siap. Dengan segala cara. Tadi udah sih dari awal kan udah. Hari ini pokoknya hari paling mencerahkan banget. Makasih loh Kak Albert. Hari ini paling Ya, mencerahkan. mudah-mudahan. Bintang 5 guys, jangan lupa Jangan bintang lupa 5. bintang 5. Ya, bintang 5. Bintang 5. Bintang 5. Kalau ada bintang 7, saya kasih bintang 7. Bintang. Jadi puyer ya, puyer bintang 7. Nah, jadi puyer. Kelihatan banget outnya kita, Mas. Tapi tadi Kak Albert ajarin itu yang tadi Redis itu langsung jadi sih. Awalnya itu memang aku blind kali kan. Tapi Kak Hmm. Albert pas tadi ajarin, maksudnya dari jelasin dari MySQL ke Redisnya itu aman sih. Jadinya kayak gampang dapet tangkapnya jadinya. Oke. Hmm. Ya, mudah-mudahan jadi tercerahkan. Udah curhat. Oke, ada lagi. Kalau tidak ada, kita akhiri saja perjumpaan kita. Besok Ya, kita jumpa lagi guys untuk apa ngecek bareng. Ada yang mau join di GC sebelah? saya mungkin ngerjain dulu PR. Ya, kayaknya lebih fokus ke ini dulu sih Kak Wayu. Lebih fokus ke ini dulu, kerjain dulu bentar. Soalnya banyak yang mau diganti kan. Siap, kalau gitu. Oke, kalau nggak ada lagi, kita akhiri saja.
Terima kasih banyak semuanya. Kak Albert, terima Terima kasih Mas Wahyu, Mas Albert, terima kasih. Thank you semuanya. Bye-bye. Bye-bye, bye-bye. Thank you, Kak Wahyu.